Halo guys, jadi gua ini bakal ngevlog lagi. Jadi sekarang itu gua ngevlog tentang apa? Tentang kehidupan gua ya. Jadi kenapa backgroundnya kayak gini ya? Karena gua nggak mau duduk di situ. Gua lagi panas banget, lagi keringatan banget habis balik boxing ya. Agak malam. Jadi ini jam berapa? Gue lupa. Ya gue hitung kita buletin aja. Jadi besok itu gue wisuda dan gua itu bener-bener lagi dalam posisi eh ngomongnya apa ya? Kalau posisi sekarang itu lagi dalam kondisi menenangkan diri dan juga sekarang lagi proses menuju ke stabilitas yang lebih tinggi lagi ya guys ya. Jadi kalau dibilang lagi glow up, nggak tahu. Kalau dibilang lagi glow up, gue nggak tahu ya. Dan juga, sorry kameranya agak-agak ini ya, blur. Nah, sorry kalau gue agak pilek ya guys ya. Dan juga backgroundnya lucu banget ya. Ini ada kos kaki gue lagi gue jemur di situ. Sorry kalau agak-agak mungkin kelihatan kayak jorok banget sih. Enggak lah, enggak gue bukan jorok ya. Itu kos kaki gue udah bersih, cuman gue keringin aja di sini ya, karena AC-nya lebih kenceng gitu kan. Jadi gue nggak pakai exhaust di kamar mandi gitu ya. Agak membelot dikit ya penjelasannya. Tapi di sini yang mau gue ceritain adalah uh, kehidupan gue, perjalanan gue waktu lagi kuliah dan juga 4 tahun dari gue di Jakarta. Gue nggak tahu ya dihitung 4 tahun atau sorry, nggak tahu dihitung 4 tahun atau bener-bener nggak sampai setahun, gue nggak tahu ya. Gue mikir dulu ya, soalnya gue agak-agak bingung. Gue lupa, gue ke Jakarta tuh tahun 2022 ya jatuhnya ya. Ya tapi boleh dibulatin jadi 4 tahun lah ya guys ya. Jadi kita ya jatuhnya sih 4 tahun ya. Gak salah sih, jatuhnya 4 tahun. Dari 2022 gue udah di Jakarta gitu ya. Kalau ya 2021 pasti jadinya 5 tahun gue di Jakarta gitu ya. Jadi dari 2022, 2023, 2024, 2025. Jadi gue udah 4 tahun di Jakarta dan gue ngerasain gimana gue bener-bener merasakan proses pendewasaan yang bener-bener jauh banget dibandingkan gue sebelum-sebelumnya. Dibandingkan gue waktu di Belitung. Jadi gue aslinya Bangka Belitung. Gue adalah anak rantauan ya dari Bangka Belitung, bener-bener jauh banget ya. Kalau dibilang jauh banget enggak lah, kawan gue ada yang satu dari Papua ya, lebih jauh lagi. Cuman di sini tuh bener-bener gue nggak ada background yang pokoknya orang-orang tuh bilangnya menarik gitu, enggak ya. Kayak gimana ngomongannya, nggak terlalu atraktif banget lah jadi cowok gitu ya. Jadi boleh dibilang, sorry ini kamera agak-agak kok otomatis ngezoom ya, sorry ya guys ya. Nah jadi gue lanjut ya. Jadi gue bilang gue sebagai cowok itu, kalau gue jujur dari lubuk hati gue dan gue udah ngerasain sendiri juga, gue itu bukan tipikal orang yang atraktif banget di depan cewek gitu loh. Cuman kalau dibilang kawan cewek ada banyak ya, nggak dikit ya. Tapi yang maksud dari atraktifnya tuh gimana? Ya atraktifnya tuh bukan tipikal yang bener-bener bisa menarik lawan jenis gitu loh ya. Gue tahu dan gue udah ngerasain itu sejak gue masih SMP ya. SD, SMP, SMA, gue ngerasain hal-hal seperti itu. Cuman gue nggak terlalu kayak mempedulikan ya. Kenapa? Karena bagi gue ya cewek one day bisa dicari gitu kan. Gue mikirnya kayak gitu ya. Dan di sini yang mau gue jelasin tuh sebenarnya bukan masalah di ceweknya, tapi lebih tepatnya penjelasan gue itu lebih ke arah pendewasaan gue selama ada di Jakarta. Jadi bener-bener ngelewatin semua hal yang dalam banget, dan gue itu tipikalnya bener-bener bodo amat tipikalnya ya. Dan juga mungkin selama gue di Jakarta tuh gue ini ngomongnya apa ya, egois ya. Itu benar-benar di awal banget, dan gue ngerasain gue tuh tipikalnya agak-agak egois. Dan gue tuh bukan orang yang benar-benar bisa kerja sama tim waktu di awal, dan gue itu tipikalnya benar-benar eh ngomongnya apa ya, ya pokoknya semua hal itu bolehnya buat gue. Jadi agak egois dan juga benar-benar tidak benar memikirkan sekitar gitu. Dan gue ngerasain itu sejak dari awal gue di Jakarta. Dan ya ketika udah mulai dari 4 tahunnya itu berjalan, dan ya banyak perjalanan lah
gue alamin, kayak pendewasaan mulai dari kerja sama tim, kerja sama dengan teman-teman kelas gue, dan juga banyak hal yang udah gue lewatin selama gue 4 tahun ini. Jadi ya besok udah wisuda, dan gue bener-bener ngerasain kayak hidup tuh berjalan tuh cepet banget gitu loh. Nggak ngerasa banget udah 4 tahun berjalan itu langsung lewat aja semuanya. Bener-bener langsung set. Dan gue juga selama di Jakarta bukan tipikal yang gimana ngomongannya. Selama gue di Jakarta itu bukan yang terlalu nakal. Bukan yang, kalau dibilang nakal sih nggak tahu lah ya, gue nakal apa enggak gue juga nggak tahu, itu persepsi orang masing-masing. Cuman dari segi penglihatan orang-orang sih, ada yang bilang tampang lu baik tapi lu tuh aslinya kayak agak-agak nakal. Tapi gue nggak tahu konteksnya nakalnya mereka maksud tuh di mananya gitu. Apa gue pernah minum kek, pernah ngerokok kek, atau main cewek. Tapi gue nggak pernah main cewek, sampai sekarang pun nggak pernah gitu ya. Dan gue nggak tahu gitu loh rasa kayak lu main cewek itu gimana, gue nggak tahu ya. Bener-bener bersih banget ya, kecuali kalau disuruh minum alkohol gitu mungkin pernah ya. Gue jujur aja gue pernah minum, dan juga ngerokok pasti ya. Kalau ngerokok itu hampir-hampir umum lah sih bagi gue ya, karena ya sekarang sih udah stop, udah bener-bener ngejauhin rokok, hal-hal yang ngerokok gitu. Mungkin nge-vape kadang-kadang dikit-dikit, karena ya kepicut juga di awal-awal tuh. Sebelum gue mulai ngerokok itu nge-vape duluan, jadi baru mulai ngerokok gitu ya. Nah tapi sejak dari gue selesai kuliah ini bener-bener gue kurangin rokok, karena jujur aja rokok itu boros banget ya, biayanya bener-bener keluar banyak, duitnya itu nggak dikit banget kalau rokok itu, jujur ya. Dulu-dulu waktu gue pertama kali ngerokok tuh kayak kereta, jadi sehari itu bisa habis 2 bungkus ya, antara 2 bungkus 3 apa 5 gitu gue lupa ya. Bener-bener kalau habis ya beli lagi gitu kan, habis beli lagi. Tapi sekali bakar tuh bener-bener cepet banget gue habisinnya, kayak kereta lah, bakar habis bakar lagi, bakar habis bakar lagi gitu loh. Gua itu ya jujur aja kayak kereta banget kalau ngerokok, dan gue itu nggak pernah stop. Kalau selama itu 1 bungkus itu belum habis, gue tetap bakal bakar terus gitu loh. Jadi ngerasa ya ada sensasinya lah kalau ngerokok, jadi enak gitu bagi gue ya. Tapi sekarang gue udah ngerasain kayak nggak tahu ya kenapa guys, gue bisa berhenti ngerokok itu tiba-tiba banget gitu ya. Kayak dalam hati gue tuh kayak udah lu nggak kuat lagi gitu loh, kayak udah badan lu udah nggak kuat lagi gitu kan. Sejak gue kena kemarin, gue sakit, jatuh sakit ya, kena perut juga sih, di perut, lambung, sama pencernaan gue itu kena dua-duanya. Jadi pencernaan kena, lambung juga kena. Pencernaan itu gue sering buang air besar tapi dia tuh keluarnya air gitu loh, jadi pencernaan gue keganggu, dan gue nggak bisa minum alkohol lagi. Dan juga setelah dari situ juga gue nggak terlalu banyak minum alkohol sih ya. Tapi sebelum itu juga udah mulai berhenti, karena gue tahu kayak gue kalau nggak sadar tuh bisa ceplosnya terlalu, mungkin kayak asbun banget gitu loh. Karena gue tuh kalau mabuk itu bisa ngetawain orang sejalan-jalan kayak gue nggak tahu, pokoknya siapapun gue ketawain. Cuman gue gak ngata-ngatain orang, cuman kayak dikit-dikit ngeliat orang tuh lucu aja gitu loh ya kalau gue mabok gitu. Jadi bener-bener kocak sih kalau gue mabok ya. Dan rekamannya tuh ada ya, video-video gue mabok ada, video-video yang sebelum nakal tuh ada. Tapi jujur aja gue sekarang lagi mengurangi sekarang udah dari proses mengurangi hal-hal seperti itu. Dan ya gue mencoba buat hidup lebih baik aja sekarang ya. Dan kedengarannya ya jujur ya, gue kedengarannya agak telat banget sih. Kayak kenapa lu nggak mulai dari waktu SMA, atau mulai dari waktu lu kuliah gitu kan, kenapa? Wait, gue buang ini dulu ya. Gue stopin bentar. Oke, lanjut lagi guys ya, gak lama tadi. Kenapa nggak gue lanjut lagi tadi, kenapa lu nggak stopnya dari awal, kayak mulai dari SMA atau waktu kuliah ya kan? Karena waktu kuliah itu baru temponya tuh mulai, ya jujur aja guys, kenamanya kuliah ya kan. Gue keluar dari lingkungan gue yang dulunya di Belitung, dimana tuh semua orang pada kenal sama gue ya kan. Belitung itu pulau guys, pulau kecil, dimana tuh lu kemana-mana pasti nggak mungkin nggak tahu gitu orang sama lu gitu loh. Apalagi gue tinggalnya di daerah kota yang bener-bener keluarga gue tuh punya nama di situ loh, bener-bener ada nama baiknya gitu kan. Sama kayak kawan-kawan lain juga pasti
ya mau gimana pun track record lu pasti orang-orang tuh udah tahu gitu kan lu tuh siapa gitu loh. Maksudnya nggak eh, bukan yang dinilai buruk sih, cuman kayak pokoknya orang tuh udah tahu lu tuh anak siapa, lu tuh dari keluarga mana gitu kan, itu udah ketahuan gitu. Karena kenapa, kita udah saling kenal, dan juga di daerah itu bener-bener ya lu kayak tinggal di komplek gitu kan, kanan kiri juga kenal, sama kayak tinggal di kosan juga, bagi gue kayak gitu ya. Karena di kosan pun ya pasti lu kenal beberapa orang di sini gitu kan, ya termasuk penjaganya juga pasti lu kenal gitu kan. Nah, dan juga ya selama gue di Jakarta ini kan, jadi boleh dibilang waktu transisi ke Jakarta hidup gue bebas banget, dan gak ada halangan banget buat ngelakuin hal apapun itu ya kan. Ya sering ditelepon orang tua lah, maksudnya orang tua ingetin kayak jangan nakal, jangan ini, jangan itu, pasti ada gitu ya, nggak mungkin nggak ada, pasti semuanya selalu diingetin hal-hal seperti itu, dan itu wajar. Eh, namanya orang tua ya, one day misalnya gue punya anak atau teman-teman juga punya anak, pasti ngerasain hal seperti itu, nggak mungkin nggak gitu loh. Dan seterusnya lagi ya, perjalanan gue di Jakarta itu benar-benar membawa gue ke pendewasaan banget. Proses dimana tuh gue merasakan hidup tuh tanpa orang tua tuh gimana, walaupun ada di backup duit juga dari orang tua, gue jujur aja. Kuliah juga masih dibayar sama orang tua, dan juga ada biaya hidup yang masih dibayar sama orang tua. Walaupun kadang-kadang gue ada nyari sendiri juga gitu ya guys ya. Ya walaupun gak banyak-banyak banget duit gue waktu gue nyari sendiri. Tapi ya sekarang ya alhamdulillah puji Tuhan ya. Kamu capek juga ya. Eh Gua udah ada penghasilan sendiri ya, walaupun bagi gua masih kurang cukup juga gitu loh ya. Kadang-kadang mungkin ada dana yang perlu disupport dari orang tua, atau ya mungkin masih di backup dari orang tua, itu masih ada. Ya gue jujur-jujuran aja ya guys ya. Kenapa? Karena bagi gua, kalau gua ngerahasiakan hal seperti ini tuh ya agak bullshit juga gitu loh ya kan. Daripada gue bullshit, mending gue langsung terus terang aja ya. Eh, dan dari situ adalah sebuah faktor perjalanan hidup yang lumayan banyak juga sih ya guys ya. Dimana tuh ya gue ceritain lah waktu awal-awal kuliah, dan juga perjalanan gue selama di kuliah tuh seperti apa. Kuliah itu bagi gue ya, waktu di awal-awal masuk tuh benar-benar persaingan banget, dan juga tempat dimana tuh kita ngadu skill kita gitu loh. Bagi gue kayak ngadu skill siapa yang punya kemampuan ini, atau enggak kita diuji juga kemampuan kita tuh seperti apa gitu kan. Lu bisa kerja sama tim, atau enggak ya lu bisa jadi yang paling atraktif gimana ngomongnya ya, enggak atraktif, pokoknya kayak lebih, kayak kelihatan lebih dewasa, kayak mau kelihatan lebih ngomong apa ya, lebih berpengaruh kayak gitu kan. Ya itu semuanya waktu di kuliah yang gue dapetin gitu kan. Waktu di awal-awal kuliah itu juga, awal-awalnya gue gak ngerasain hal-hal seperti itu sih, karena benar-benar di awal kan, kayak ya udahlah, kita lihat sambil berjalan aja. Dan waktu di awal-awal kuliah itu benar-benar gue ngerasa kayak gak nyangka aja ya kan, di angkatan gue. Jadi gue kuliah di Politeknik Sahid, di Roxy. Jadi ini salah satu cabang dari kampus Politeknik Sahid yang ada di Roxy. Ya boleh dibilang cabangnya kecil gak? Ya kecil ya. Dan angkatan gue yang UPW itu total orang-orangnya itu cuman ada 10 doang yang satu angkatan gua ya, 10 orang termasuk gua ya. Dan sebelum gua kuliah, gua inget banget gua tuh pernah nangis ya. Kenapa gua pernah nangis? Karena gua itu takut banget, kayak gua tuh bakal kurang lah gitu loh, kayak gue tuh kayak ngerasa nggak ada kelebihan waktu itu. Dan awal-awal kuliah tuh gue sempet nangis banget, dan emak gue pokoknya ngasih tahu kalau mau berhenti nggak apa-apa, lu jangan lanjutin toko aja di Belitung, dan juga ya nggak apa-apa lu bantuin orang tua aja di Belitung ya kan. Ya gambarannya kayak gitu kalau gue tetap di Belitung ya. Tapi setelah dari situ gue kayak nggak apa-apa deh, gue hajar aja, kuliah lanjutin aja dulu gitu kan. eh gue tetap lanjutin ujung-ujungnya, dan terus berlanjut sampai gue kelar hingga saat ini. Tapi di dalam perjalanan kuliah gue ini bener-bener banyak banget cerita yang unik-unik banget, dan gue nggak akan ngejelasin mungkin kayak detail kayak nama. Mungkin kejadian-kejadian ya agak-agak gue jelasin dikit lah ya guys ya. Karena ini bagi gue nyangkut privasi semua teman-teman gue yang ada di kelas gue juga, dan kawan-kawan di angkatan gue juga ya. Dan bagi gue selama perjalanan di kuliah ini gue itu ngerasa perubahan yang signifikan banget di dalam diri gue, dimana tuh nggak pernah gue dapat di Belitung.
Dan itu bener-bener hawanya tuh feel-nya baru banget, karena gue itu ngerasa culture shock banget ya kan, karena di sini kan nggak ada yang kenal banget sama gue kan, yang ya pasti nggak kenal gitu loh, lu siapa anjing gitu kan, lu siapa gitu loh. Gue lu nggak punya nama di Jakarta dan orang-orang tuh nggak tahu lu siapa gitu kan. Kalau di Belitung kan kemana-mana kita udah tahu gitu kan, jadi beda. Nah setelah ya pokoknya awal-awal kuliah, waktu awal-awal masuk tuh ya gue senang aja, kawan-kawan kuliah gue tuh bisa langsung klop bareng sama satu kelas, semuanya itu bisa langsung klop, bisa kompak bareng langsung, itu 10 orang bener-bener kayak berasa kayak keluarga banget di awal-awal ya. Jadi ya boleh dibilang satu kelas ini semua itu bisa langsung jadi bestie gitu dalam mungkin nggak sampai sebulan gitu ya. Gue ngerasain banget itu. Jadi setelah dari orientasi mahasiswa ya, kayak mos gitu, mos buat mahasiswa kan, jadi langsung ke arahnya Roxy dibuat angkatannya buat pariwisata dan isinya cuma 10 orang itu, dan gue nggak nyangka 10 orang itu bisa langsung klub di awal. Dan bagi gue itu hal yang paling unik banget, karena kenapa ya, gue ini waktu pertama kali kuliah gue tuh takut banget kalau gue nggak ada kawan gitu loh, kayak anjing siapa sih mau temenin gue orang kayak gini gitu kan, kelihatan cupu ya kan, culun gitu kan, kayak nggak ada kelebihannya, apalagi ya penampilan gue tuh bener-bener ngaco banget gitu ya dulunya, bener-bener ngaco banget dulunya ya. eh gue akuin gue tuh tipikalnya masih kayak anak kecil ya. Gue nggak tahu gue sekarang tuh dinilai orang kayak gimana, tapi gue ngerasa dulu-dulu tuh sikap gue kayak anak kecil gitu. Nah tapi setelah dari situ perjalanan kuliah tuh bener-bener asik banget ya, asik banget jujur, perjalanan kuliah tuh asik banget. Di awal-awal tuh kita ngelakuin event tuh bareng-bareng, kerja sama bareng, jalan-jalan bareng. Event tuh yang paling gue demen tuh waktu kayak Jubob ya kan, itu gue ingat banget, itu first time party gue waktu event gitu kan, party gratis gitu loh kan, dugem gratis gitu kan, nggak bayar anjay gitu kan, kapan lagi gitu loh kan. Yang lain kan bayar gitu, kawan-kawan gue kan, gue tuh nggak bayar, jadi kayak enak banget gitu, ngerasa kayak gila, lu nggak perlu gelontorin duit buat ikut gitu-gituan ya kan. Dan gue ngerasa bahagianya juga selama gue tuh uh, melakukan perjalanan sama kawan-kawan gue ini gitu ya. uh, tapi setelah dari situ ya kita masuk ke magang ya kan. Sorry, ada notif. Yap, notifnya banyak banget. Tapi di sini gue mau lanjut lagi guys. Ya waktu magang itu bener-bener hal-hal yang paling krusial dikit ya bagi gue ya. Kenapa? Karena gue itu nggak bisa ngeliat kawan-kawan gue yang sama-sama angkatan gue lagi kuliah bareng, sama ya kita terjun ke lingkungan yang baru, dimana lingkungannya itu bener-bener lingkungan kerja dan bukan lingkungan kayak sekolah lagi, dimana tuh kita udah coba diterjunin ke pekerjaan nyata gitu kan. Nah waktu kita diterjunin ke tempat pekerjaan yang benar-benar berasa kerja nyata gitu kan, walaupun kita anak magang gitu kan, ya kita praktek langsung lah, kita ngerasain kerja tuh gimana gitu kan kalau di Jakarta. Dan gue ngerasa tertolong banget kalau kuliah tuh ada sistem magangnya, karena gue kan orang daerah. Kalau gue kerja di Jakarta kan mungkin feelnya beda gitu kan, nggak sama kayak di Belitung. Nah jadi gue ngerasa ketolong banget waktu gue lagi ngelakuin kerjanya lah gitu kan. Karena di backup kampus juga, sama kantor itu mau nge-backup kita juga gitu kan, karena ya masih belajar gitu kan. Nah jadi perjalanan itu tuh bener-bener gonjang ganjingnya banyak banget gitu ya. Gue nggak tahu apa yang kawan-kawan gue alamin selama magang, tapi gue yang alamin waktu magang itu bener-bener asik banget, nggak ada yang terlalu ngaco banget. Dan gue itu magangnya di mana? Gue itu magang di GICC. Sekarang tuh namanya GICC, sebelumnya tuh nama JCC. Dan GICC ini udah diambil sama GBK. Ya makanya namanya berubah dari JCC ke tuh GICC. Jadi namanya tuh berubah gara-gara pengambilan ahli gitu. Jadi diambil ahli sama negara, karena kenapa ya, masa kontraknya udah habis. Itu kan sebenarnya punya Pak Harto dulunya ya, nama daerah, yang punya tempatnya mengatasnamakan dia. Tapi udah pindah ke Pak Pomo yang namanya gue lupa. Tapi pokoknya itu udah pindah tangan, jadi pindah lagi tangannya kan ke BK. Jadi dimiliki langsung negara lah, dipegang langsung sama negara, jadi namanya berubah
gitu kan. Ya selama gue di GICC ini, gue tuh banyak ngalamin gimana sih dunia kerja, gimana sih punya teman waktu kerja, ya. Tapi gue berasa kayak dunia kerja gue itu di GICC ya, sampai sekarang tuh masih kontak-kontakan kawan-kawannya, masih asik juga, teman-temannya masih keep in touch semuanya sama yang lain. Dan juga teman-teman tuh yang di GICC tuh nggak ada yang sombong sama sekali. Dan gue ngerasa kayak ini berkah banget gue bisa magang kerja di situ bareng mereka ya. Walaupun ya gimana ngomongannya, walaupun kadang-kadang susah ketemu juga karena dikarenakan mereka kerja atau enggak mereka lagi ada kesibukan juga ya kan, namanya juga ya kehidupan gitu kan, nggak mungkin nggak kerja gitu, pasti mereka kerja gitu kan. Nah tapi seterusnya lagi, waktu gue lagi magang itu, sorry, waktu gue lagi magang itu hidupan gue itu bener-bener ceria juga gitu kan, nggak kayak gak ada beban gitu waktu gue magang. Walaupun gue tiap hari juga bangun pagi, eh, ya pulang sore, bangun pagi, pulang sore, bangun pagi, pulang sore gitu kan, nggak ada beban. Kadang-kadang juga ada masuk malam. Gue pengen tahu kayak itu kan tempat event gitu kan, ada bongkaran segala macam, dia gue pengen tahu aja gitu kan selama kerja di situ tuh gimana gitu lah rasanya. Ya gue ngerasain wah kerjanya enak nih kayak gini-gini kan, walaupun sebenarnya ada juga yang disuruh ngangkat berat terus lu ngedatain apa gitu kan, karena kadang-kadang tuh pendataan itu penting juga. Pendataannya kayak gimana, kayak eh, orang-orang kayak lagi misalnya nih kita lagi masukin barang segala macam, kayak kita butuh pendataannya, buktinya, terus juga barang-barang yang masuk tuh apa, itu kan butuh pendataannya. Terus juga bukti pembayaran tuh kayak listrik, barang-barang venue yang lain-lainnya dia nyewa tuh sampai berapa lama. Dan juga ada eh, biaya yang di luar dari hitungan sebelumnya ya kan. Yang ke exclude tuh apa gitu loh, yang nanti mau dibayarin lagi tuh apa ya kan. Kayak kadang-kadang listrik itu bisa kelebihan, sometimes kayak gitu. Cuman ya dari situ gue banyak belajar kayak oke, kerja tuh kayak gini gitu loh ya kan, nggak gampang. Cuman gue ngerasa enjoy aja waktu di situ karena lingkungannya tuh bener-bener nganggap gue tuh kayak keluarga juga gitu kan ya. Ada rasis dikit gak sih? Ada kadang-kadang lah, nggak mungkin nggak gitu, pasti ada ya. Namanya gue tampang-tampang Chinese gini, itu pasti ada rasisnya dikit-dikit ya. Karena gue ngerasa juga gue selama di GICC itu ada dirasisin dikit karena gue Chinese ya. Cuman waktu di eh, ya diejek-ejek gitu kan, ada yang ngebelain gue, emang kenapa dia Chinese, emang salah gitu kan, ya kalian juga pribumi hitam gitu kan. Ada yang ngeledek, tapi orang pribumi juga, bukan gue yang ngomong ya. Jadi gue disclaimer dulu, bukan gue yang ngomong gitu ya, gue takut digampar ya dia, biar karmanya nggak ngarah ke gue, karmanya ngarah ke mereka doang ya. Tapi ya selama gue di situ ya gue ngerasa kayak gitu enak gitu kan, enjoy. Gue nggak tahu yang lainnya ada problemnya gimana ya kan. Gue banyak kenal sama kawan-kawan baru, banyak kenal sama anak-anak yang lebih muda, lebih tua, dan orang-orang yang udah lebih pengalaman hidupnya dibandingin gue. Ada yang seumuran bareng gue, ya banyak banget yang gue ketemuin waktu di JCC. Ya, tapi di situ itu dia, hidupannya tuh benar-benar enjoyable banget. Gak ada yang bisa ganggu lah kehidupan gue waktu di JCC. Dan gue ngerasa itu enak banget ya selama gue di JCC. Makan dibayar ya kan, balik malam pun ada dibayar. Ada taksi lagi kalau lu balik malam, jadi lu nggak keluar duit kalau lu mau balik malam gitu loh ya kan. Nah jadi enak, enjoy juga waktu di JCC itu, bener-bener nggak ada beban. Nah taksi itu kita dibayar ya guys ya, itu bener-bener nggak keluar biaya sama sekali kitanya. Dan juga kelanjutannya setelah dari situ itu balik lagi kuliah ya. Jadi magang cuma 6 bulan, balik lagi kuliah. Nah, dan ini sebuah hal yang paling unik bagi gue ya. Kenapa? Selama kuliah tuh ada perubahan pola yang terjadi dalam kuliah. Ada pertikaian yang terjadi sama kawan-kawan gue dan gue nggak tahu kenapa. Tapi gue juga nggak peduli sih, jujur sih, gue nggak peduli waktu itu. Ya kayak, ya bodo amat, ya kan. Gue enjoy aja. Kenapa yang lain berantem? Konspirasi online ya. Ya, gak boleh ngomong. Hampir meleset gue ngomongan gue ya. Ya, tapi selama gue waktu kuliah itu berarti dari semester 4 ke semester 5. Jadi semester 5 itu kitanya udah masuk kuliah lagi. Sampai semester 6, semester 7 tuh magang lagi ya. Tapi waktu gue lagi di kuliahan itu gue nggak tahu apa ada masalah gimana. Pokoknya ada yang udah nggak
tiba-tiba tuh berasa banget kayak udah ada yang main circle gitu. Padahal kita 10 orang gitu loh, ya kan. Gue bingung kalau main circle-nya tuh gimana gitu loh, ya kan. Masa 5 lawan 5 ya kan, Mobile Legend lu nya kan. Masa 5-5 Mobile Legend ya kan. Lu mau main basket lu kocak anjing gitu kan. Lucu gitu loh. Kalau sampai kejadian kayak gitu kan ngapain gitu loh. Kan 10 orang doang ya kan. 10 orang ini aja udah kayak les privat bagi gue ya, les privat. 10 orang gitu. Ngapain lu main kubu ya kan? 4 cowok, 6 cewek gitu kan. Terus gue nggak habis pikir sih jujur sih kalau kejadiannya ya kenyataannya emang kayak gitu gitu loh, masalahnya sampai sekarang ya guys ya. Cuma masalahnya tuh pecahnya waktu di akhir semester, tapi gue ceritanya waktu di semester 5-nya. Cuman di semester 5 itu benar-benar kejadiannya tuh nggak begitu parah, jadi masih masih ngobrol lah, masih chit chat satu sama lain ya, masih keep in touch juga sama satu sama lain, jadi nggak ada problem. Nggak kelihatan juga problemnya tuh kayak gimana ya, karena gue waktu itu nggak terlalu jeli juga gitu kayak problem itu apa gitu kan. Mereka nggak ada cerita ke gue juga bodo amat mau lu ceritain apa enggak, gue juga bodo amat gitu loh. Kan gue punya kehidupan gue sendiri, lu pada punya kehidupan lu sendiri, ya gue bodo amat, gue nggak peduli ya kan. Nah terus selanjutnya juga di semester 5 itu sampai semester 6 bagi gue itu lumayan seru juga ya kan, lumayan seru. Cuman ya jarak itu udah mulai kelihatan di semester 6. Agak agak ada jarak dikit tapi nggak panjang gitu loh ya kan. Mulai ada yang ngomongin dari belakang, mulai ada yang cerita sana sini nggak jelas ya kan. Mulai ada gosip yang mulai kayak ngembul gitu kan. Udah ada yang mulai manipulasi satu sama lain, dan juga ya itu dikarenakan kenapa ya? Faktor pertama itu dikarenakan ada yang melakukan hubungan di dalam kelas. Gue nggak perlu ngejelasin orangnya siapa, tapi teman-teman yang emang satu kelas sama gue selama kuliah cukup sadar diri aja ya. Gue udah absolute cinema, saya tidak peduli lagi ya, udah nggak peduli lagi. Tapi di sini kadang-kadang berasa agak gamon aja gitu, gagal move onnya. Gagal move onnya bukan karena cewek, tapi gue ngerasa suasana kuliah tuh indah banget gitu loh ya. Tapi lanjut dulu ceritanya. Dari situ, dari semester 5 semester 6 itu ya yang lebih kelihatan problemnya tuh udah di semester 6. Udah kelihatan celahnya tuh kayak masalahnya tuh sometimes sudah mulai agak-agak gede dikit lah gitu kan. Kita ada ngelakuin perjalanan kan sometimes ke Pulau Pari, ke pulau ya di Pulau Seribu kan Pulau Pari sama Pulau Harapan. Nah Pulau Harapan gue nggak ikut, kenapa waktu itu suku aku meninggal, jadi gue nggak bisa ikut gitu kan. Nah kejadian di situ gue nggak tahu juga rekaannya gimana. Dan kejadian di Pulau Pari itu seru juga gitu kan. Selama di Pulau Pari itu tripnya seru juga. Tapi yang paling seru tuh waktu kita ke Bali guys ya. Gue ingat banget ke Bali itu suatu hal yang paling seru, tapi ada sedikit hal yang paling gue nggak demen juga gitu ya. Itu sebelah gue sih. gue nggak mau cerita terlalu jauh sih, tapi like don't give a fuck ya. Udah mulai lewat juga guys. One day ya, bukan ya, one more day sih. Ya tapi lumayan lucu aja. Tapi kejadian di Bali tuh bener-bener, bukan kejadian di Bali, kita trip ya, kita ngelakuin trip tuh banyak kan. Kota Tua ada, Bali ada ya kan, terus ada ke Pulau Pari ada, Pulau Harapan ada, Bogor ada, Bandung ada ya kan. Asik banget gitu loh, kita ngabisin waktu banyak banget. Walaupun kadang-kadang ya ada kayak problem-problemnya gitu kan, di luar dari situ ada problemnya, tapi ya di situ ada rasa senangnya kan. Kita kalau nggak usah mikirin buruknya, kita ada rasa senangnya juga kan. Jalan-jalan, have fun itu gimana gitu kan ya kan. Waktu di Bandung tuh bener-bener kayak kacau aja gitu dikit ya kalau di Bandung. Cuman kalau waktu di perjalanan di Bali itu paling seru bagi gua ya. Bagi gue di Bali tuh paling seru. Malam-malam tuh masih main kartu gitu kan ya kan. Ngapain malam-malam main kartu, terus ketawa-ketawa nggak jelas gitu. Bener-bener suasananya itu unik banget waktu di kamar ya. Waktu di kamar gue bingung aja gitu kenapa kamar yang cowok tuh selalu jadi sasaran buat yang kawan-kawan cewek gitu tuh masuk gitu kan ke dalam. Kayak kamar lu pada emang berantakan gitu kan. Kamar kita juga, kamar cowok emang lebih rapi sih waktu itu sih, jujur lebih rapi kamarnya dibandingin kamar yang cewek waktu itu ya. Ya gue bukan maksud ngomongin yang cewek itu jorok gitu, enggak, cuman kayak
apa harus main kamar kita gitu kan, nggak boleh gitu ya. Kalau itu ketahuan dari orang tua kalian mungkin udah kena gampar kalian ya yang cewek ya. Tapi selanjutnya ya, setelah dari berbagai macam trip yang kita lewatin, gue masuk ke semester 6 nya lagi. Itu problemnya tuh ngerasa ya udah mulai kelihatan ya kan, karena waktu itu kawan-kawan ada yang ngelakuin hubungan di dalam kelas ya kan, adalah sekitar berapa orangan ada yang ngelakuin hubungan di dalam kelas. Dan bagi gue kalau cowok ke track sama cewek ya kan, apalagi kita sering barengan terus, itu wajar bakal terjadi. Dan gue nggak pernah nyalahin kawan-kawan gue selama di dalam kelas tuh ngerasa suka sama ya teman sekelasnya sendiri, ya nggak ada problem gitu loh ya kan. Kenapa? Karena wajar kalau kita punya rasa suka gitu ya kan. Nggak ada problem sama sekali waktu itu. Bagi gue nggak ada ngerasa itu tuh menjadi suatu masalah bagi gue, selama kalian bisa menjaga hubungannya walaupun kalian udah putus ya, at least keep in touch aja nggak apa-apa ya kan, jadi teman aja kan nggak apa-apa gitu toh ya kan, masih aman-aman saja. At least kalian keep in touch, komunikasikan jika ada problem itu kan nggak apa-apa. Nah tapi setelah dari situ ya kita berlanjut ke magang kedua. Magang kedua itu kita tuh udah ngelewatinnya. Magang kedua itu tuh banyak ya yang kayak apa ngomongannya ya, magang kedua tuh banyak yang udah masing-masing banget ya gue ngerasa ya. Kayak waktu itu si ketua kelas kita seorang wanita yang bagi gue tuh bener-bener gue ngeliat dia tuh kayak ketua kelas banget gitu loh, nggak ada yang lain gitu kan. Jadi kayak gue ngeliat dia itu bener-bener cewek yang punya power buat memimpin lebih baik dibandingin yang lain. Walaupun dia lebih muda dari gue nggak ada masalah di umur. Tapi jujur gue ngerasa dia tuh kayak kalau nggak ada dia ini susah gitu loh ya kan. Ya udah kayak waktu dia juga udah magang duluan waktu itu kan, gue lupa kapan dia magangnya. Waktu itu benar-benar awal-awal tahun banget, jadi dia setahun dari awal tahun 2024 ya sampai akhir tahun 2024 itu gue nggak tahu kelarnya kapan, pokoknya dari awal tahun sampai jebrek gitu loh selesai. Pokoknya deket-deket mau skripsian itu dia udah balik gitu kan. Gue lupa kapan kelarnya, gue lupa kapan mulainya juga ya, dia lebih tahu ya kan. Gue nggak magang ke situ, magangnya ke Jepang, gila jauh banget ya kan. Tapi ada juga kawan gue yang magang ke Taiwan tuh, ada juga ya 2 orang ya kan, cewek cowok. Itu juga keren sih bagi gue, mereka berdua keren ya kan. Bertiga sih keren, magang sampai luar negeri ya kan ya. Terus lu magang di mana Les kalau lagi magang keduanya? Lu magang di mana? Asuransi bos. Gue jadi gini, jadi waktu awal-awal tahun itu gue direkrut jadi agent di awal tahun 2024 tahun lalu. Jadi gue direkrut jadi agent insurance di Allianz ya, dan gue sekalian magang di situ gitu loh. Jadi gue melakukan sistem full time sebagai agent di Allianz selama tahun 2024 itu ya. Hitungannya setahun gue di kick out dari leader gue, leader di atasnya lagi ya guys ya. Jadi leader gue juga di kick out, didepak keluar juga kan, ditendang keluar kan. Jadi gue sama leader kandung gue, leader asli gue itu didepak. Dikarenakan ada suatu masalah, tapi gue nggak tahu masalahnya apa. Ya sebenarnya bukan nggak tahu, gue nggak mau ceritain aja masalahnya karena out of context itu nanti kalau gue ceritain ya. Dan ya setahun kelar dari agen asuransi itu benar-benar pengalaman hidup gue juga ya kan. Gue jadi ngerti pola main orang yang lebih banyak duitnya dari gue tuh gimana, yang penghasilannya ber-MM-an triliunan itu ada guys. Gue ketemu orang-orangnya, jadi cara komunikasinya gue belajar, cara ngomongnya gue juga dapet, cara style hidup mereka tuh gue dapet juga gitu loh ya kan. Dan juga yang lebih gue dapet tuh waktu itu ilmu salesnya ya, penjualan tuh gimana, ngomong public speaking, gue belajar dari situ semua. Jadi bener-bener gue tuh kok tiba-tiba bisa banyak bacot itu gara-gara mungkin ya sama gue di insurance, gue ngerasa skill gue bener-bener di upgrade waktu di situ dibandingin di tempat magang sebelumnya gitu loh ya. Tempat magang sebelumnya tuh ada ngajarin skill mungkin kehidupan, gimana sih kehidupan di Jakarta kalau lagi kerja gitu kan. Tapi kalau gue ngerasa itu yang lebih gede impactnya itu di insurance. Itu bener-bener kayak bisnis kayak gimana, kerja sama orang tuh gimana, jadi ada perbandingannya. Terus juga banyak belajar juga dengan
senior-senior yang lebih hebat dari gua ya kan. Jadi training tuh gimana, meetingin orang tuh gimana. Itu benar-benar banyak pelajaran yang gua ambil kalau sama gua di Allianz gitu loh. Ya. Benar-benar ya pengalaman paling gede gua selama gua di Allianz. Salah satu pembelajaran terbesar gua untuk saat ini ya guys ya. Eh apa sih namanya? Gue lupa tadi. Ya teman-teman yang lain nih gue nggak tahu ya selama mereka magang tuh gimana, yang mereka alamin tuh gimana gue nggak tahu. Nggak terlalu tahu detail gimana. Teman-teman yang di luar negeri gue juga nggak terlalu tahu detailnya itu gimana ya, mereka masing-masing juga, semuanya masing-masing ya. Jadi bener-bener waktu magang kedua itu mungkin salah satu ini ya pembelajaran terbesarnya kita gitu selama ada di perkuliahan ya. Jadi gue ngerasa hidup gue tuh kelihatan lebih luas lagi ketika magang kedua. Gue ngerasa tuh hidup tuh gimana gitu loh ya kan ya. Tapi sebelum-sebelumnya tuh ada lah kayak event-event juga, kita kerja sama tim ya kan, belajar-belajar bareng tuh gimana rasanya. Terus gue juga ngerasa banget culture shocknya selama di Jakarta tuh gimana, teman-teman di Jakarta tuh gimana. Gue juga belajar banyak juga sih dari situ ya. Jadi itu ngebentuk pendewasaan gue juga selama gue ada di Jakarta, dan gue bersyukur juga sih bisa dapat teman-teman kayak kalian semua ya kan. Ya kalau gue mau jujur ya guys ya, sebelum gue menutupnya waktu sidang, sebelum gue menutupnya waktu ke semester akhir, gue mau ngomong dulu guys ya, di menit keberapa ini guys, 36 gue ini, menit ke 36. Gue mau ngomong ke kalian semua ya, bahwa gue selama lagi kuliah gue bersyukur banget dapat teman kayak kalian semua ya. Tapi ini mungkin next videonya lagi ya guys ya. Gue bakal cut dikit dulu